Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di konten kita Pesan Sehat Santri Gemilang. Nah, kali ini bersama saya Maryam dan saya Vira. Kali ini kita akan menyampaikan tentang sehatnya bumbu dapur alami. Sebelumnya, kenapa sih kita tuh harus tahu bumbu dapur sehat yang alami? Nah, jadi yang pertama itu biar kita tuh tahu sifatnya. Yang kedua, biar kita tahu manfaatnya. Dan yang ketiga, biar kita bisa menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga kita nanti. Ya, kita menyampaikan dari mana nih? Yang dari bawang merah, bawang putih dulu aja. Oke. Nah, ini bawang merah dan bawang putih, kedua bumbu dapur masakan ini mempunyai sifat yang sama, yaitu hangat kering. Nah, bawang merah bawang putih ini bumbu dapur yang paling banyak digunakan di semua jenis masakan. Mau itu bersantan, mau itu sayur, mau itu oseng-osengan pun pakai bawang merah bawang putih. Nah, kenapa ini paling sering dicampurkan ke semua masakan? Karena ini dia fungsinya buat menahan kelembapan yang ada pada masakan. Jadi nanti masakan yang dicampur dengan ini akan lebih sehat dan akan lebih cocok dengan tubuh kita. Fir, kalau yang ini apa sih Fir namanya? Oh, kalau ini namanya laos atau lengkuas. Ini biasanya terdapat di masakan santan. Nah, ini untuk mengurangi kelembapan dari santan itu. Nah, yang selanjutnya ada daun salam. Sebenarnya daun salam ini tuh bisa dipakai di semua masakan. Cuman orang-orang itu dominan buat masak sayur santan gitu. Karena dia sifatnya kering, jadi fungsinya tuh sama kayak bawang merah sama bawang putih. Fungsinya buat menahan kelembapan santan. Nah, ini namanya kunyit. Kunyit ini sifatnya dingin kering. Dan fungsi kunyit ini yaitu untuk melancarkan peredaran darah. Biasanya kunyit ini digunakan untuk masak-masakan atau jamu-jamuan. Misalnya kunir asam. Kunir asam ini diminum oleh para perempuan-perempuan yang sedang haid. Nah, fungsinya itu untuk melancarkan darah haidnya. Selanjutnya ada jahe. Jahe ini sebenarnya dia jarang dipakai untuk masakan. Seringnya orang-orang ini jahe ini dibuat minuman. Nah, ketika kita minum jahe, maka kita akan keringetan. Kenapa? Karena pori-pori kita saat itu sudah membuka, sehingga keringat kita keluar. Tapi, ketika kita sedang keringetan, minum jahe, hati-hati, badan kita bisa tambah ngedrop. Karena keringat yang ada di tubuh kita akan terus-menerus keluar, sehingga tubuh kita akan dehidrasi. Selanjutnya, ini ada serai. Nah, serai ini rasanya agak-agak pedas gitu. Nah, sifatnya itu panas kering. Biasanya ini terdapat di masakan-masakan santan. Nah, fungsinya untuk menahan kelembapan masakan-masakan itu. Selanjutnya ada ketumbar. Nah, ketumbar ini karena dia sifatnya kering banget, maka dia itu biasanya ada di masakan-masakan yang lembab banget. Contohnya seperti gorengan dan daging ayam. Nah, ketika kita masak daging ayam, kita akan memakai ketumbar agar kelembapan daging ayam bisa terkurangi oleh keringnya ketumbar. Nah, selanjutnya ada cengkeh. Nah, cengkeh ini sifatnya panas kering. Biasanya kita dapati di masakan-masakan daging sapi dan daging kambing. Itu menguatkan fungsi cerna. Nah, yang selanjutnya ada merica. Merica ini dia sifatnya panas kering. Biasanya kita makan dengan daging. Tapi daging di sini bukan daging ayam loh ya. Biasanya daging kambing atau daging sapi. Kenapa? Karena daging kambing dan daging sapi itu dia panas. Sedangkan merica ini dia fungsinya buat mengkondisikan, menaikkan suhu lambung agar siap menerima daging yang masuk ke lambung.
Kalau ini namanya jintan. Jintan ini sifatnya panas kering. Biasanya terdapat di masakan-masakan daging seperti rendang, coto. Fungsinya untuk menahan kelembapan. Nah, kalau masakan rendang itu lembabnya dari santan. Kalau coto itu lembabnya dari kacang. Oke, lanjut. Ini namanya daun jeruk. Daun jeruk ini sifatnya kering. Biasanya tuh banyak di bumbu pecel. Nah, bumbu pecel itu kan dari kacang tanah. Nah, kacang tanah itu sifatnya lembab. Karena lembab, fungsi cerna kita akan turun. Makanya di bumbu pecel dikasih daun jeruk supaya fungsi pencernaan kita tetap kuat. Selanjutnya adalah kayu manis. Kayu manis ini sifatnya kering. Biasanya terdapat di minuman-minuman. Salah satunya seperti koktail. Nah, fungsinya ini untuk menambah energi dan menguatkan fungsi cerna. Nah, selanjutnya cabai. Cabai ini sifatnya panas kering. Biasanya dibuat sambal. Fungsinya cabai ini untuk menghangatkan tubuh. Nah, berikutnya ada kapulaga. Kapulaga ini sifatnya kering. Fungsinya untuk menselaraskan semua bumbu-bumbu masakan menjadi pengikat supaya harmoni.